Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang udah support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis kok teman-teman. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal SKB Perawat Ahli Pertama tahun 2021. Nah, ini berdasarkan kisi-kisi terbaru dari Menpan RB, teman-teman, tentang SKB CPNS tahun 2021. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang prediksi soal SKB bagian kemampuan umum ya, teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang kemampuan khususnya. Nah, ini berdasarkan poin-poinnya, teman-teman. Poin pertama itu tentang pengkajian keperawatan lanjutan pada individu. Contoh soalnya, seorang perempuan berusia 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak napas setelah hemodialisis 2 hari yang lalu. Hasil pengkajian didapatkan edema di ekstremitas bawah. Urin outputnya 100 cc per 24 jam, tekanan darah 150/90 mmHg, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi napas 28 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Apakah pengkajian selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut? A. Adanya bunyi napas tambahan. B. Kenaikan berat badan pasien. C. Nilai ureum dan kreatinin. D. Asupan cairan pasien. E. Kadar hemoglobin. Jawabannya teman-teman. Oke. Nah, ini jawabannya adalah kenaikan berat badan pasien. Ya, kelebihan cairan dapat diidentifikasi dari perhitungan kenaikan berat badan. Kenaikan 1 kg berat badan sama dengan 1 liter air. Nah, kita juga lihat teman-teman bahwa pasiennya ini adalah pasien hemodialisis. Ya, dia mengalami edema di ekstremitas. Nah, kita juga biasanya kan ketika pasien awal ataupun akhir pasien hemodialisis itu kita akan mengkaji berat badannya juga ya teman-teman. Nah, ini setelah pasien mengalami hemodialisis, maka pengkajiannya juga yaitu pengkajian berat badannya berapa meningkat atau menurun tuh. Next. Kemudian poin yang kedua yaitu tentang pengkajian keperawatan lanjutan pada keluarga. Contoh soalnya, dalam kunjungan rumah ditemukan seorang pria berusia 35 tahun sudah sebulan terakhir mengeluh batuk, nafsu makan semakin menurun dan merasa demam. Hasil observasi didapatkan data, badan terlihat kurus, klien terlihat membuang ludah sembarangan. Menurut penuturan keluarga, sudah seminggu ini klien batuk darah dan hanya mampu membeli obat di toko. Apakah yang harus dilakukan perawat kepada keluarga pada kasus tersebut? A. Melakukan kompres hangat. B. Menganjurkan diet seimbang. C. Melakukan pemeriksaan fisik. D. Menganjurkan periksa dahak BTA. E. Mengajarkan cara membuang ludah yang benar. Jawabannya teman-teman? Oke. Ini jawabannya yaitu menganjurkan periksa dahak BTA. Nah, keluarga ini sudah anggota keluarganya sudah mengalami batuk 1 bulan yang lalu karena belum tahu penyakitnya. Ya, badannya terlihat kurus, tidak nafsu makan, dan keluarga mengatakan sudah seminggu klien batuk darah, sehingga yang harus dilakukan perawat adalah menganjurkan pasien untuk memeriksakan diri, ya, yaitu khususnya pemeriksaan dahak BTA ke pelayanan kesehatan. Ini barangkali indikasi pasien tersebut mengalami TBC ya teman-teman. Oke, next. Nah, ini poin ketiga yaitu konsultasi data keperawatan. Contoh soalnya, seorang perempuan usia 24 tahun telah 1 minggu melahirkan anak pertama. Datang bersama suami ke Polikebidanan untuk berkonsultasi. Pasien berencana akan menggunakan alat KB, tapi karena belum pernah sama sekali menggunakan KB, pasien ingin berkonsultasi terlebih dahulu dengan petugas kesehatan. Pasien masih memberikan ASI pada bayinya. Apakah yang paling utama disampaikan perawat pada sesi konsultasi tentang KB suntik? A. Efektivitas mencegah kehamilan. B. Keuntungan suntik KB. C. Kerugian suntik KB. D. Kontraindikasi suntik KB. E. Jenis suntik KB. Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya yaitu efektivitas mencegah kehamilan. Oke, nah mungkin poin-poin A sampai ini perlu disampaikan kepada pasien ya tentang masalah penggunaan KB, namun yang paling utama adalah efektivitasnya KB yang akan digunakan, itu efektivitas tidak dalam mencegah kehamilan. Tuh.
Kemudian ini poin yang keempat yaitu tentang diagnosis keperawatannya. Prioritas diagnosis keperawatan dan masalah keperawatan. Contoh soalnya, seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat di ruang isolasi dengan keluhan sesak napas, batuk berdahak, dahak tidak bisa keluar. Pada pengkajian ditemukan pasien merasa nyaman dengan posisi duduk, tidak ada nafsu makan, dan cepat lelah. Dari pemeriksaan fisik terdengar ronke paru lobus kanan atas, pernapasan 28 kali per menit, nadi 90 kali per menit, tekanan darah 130 per 80 mmHg. Hasil pemeriksaan AGD bahwa pH itu 7,40, PO2 80 mmHg, PCO2 35 mmHg, HCO3 26 mmol. Diagnosa medis dari dokter pasien mengalami COVID. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien? A. Bersihan jalan napas tidak efektif. B. Pola napas tidak efektif. C. Gangguan pertukaran gas. D. Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. E. Intoleransi aktivitas. Jawabannya teman-teman? Nah, jawabannya yaitu bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, pada kasus di atas, ini pasien mengalami sesak napas, batuk berdahak, dan tidak bisa dikeluarkan. Di mana hasil temuan ini merupakan kunci untuk menegakkan diagnosa keperawatan, yaitu bersihan jalan napas tidak efektif. Oke, ini selanjutnya poin kelima, yaitu rencana tindakan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat. Contoh yang pertama, seorang laki-laki usia 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sulit bernapas. Hasil pengkajian sulit mengeluarkan lendir, terdapat lendir pada hidung, terdengar suara ronki basah, tekanan darah 130 per 85 mmHg, frekuensi nadi 110 kali per menit, frekuensi napas 30 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Pasien terpasang kanul oksigen 4 liter per menit. Apakah rencana tindakan yang tepat pada kasus tersebut? A. Memberikan oksigen simple mass 7 liter per menit. B. Memberikan posisi semi-Fowler. C. Melakukan fisioterapi dada. D. Mengajarkan batuk efektif. E. Melakukan nebulizer. Nah, jawabannya teman-teman? Oke. Yaitu melakukan fisioterapi dada. Nah, data yang mendukung yaitu pasien ini sulit mengeluarkan lendir dan terdapat suara ronki basah. Ya. Hal ini menandakan terjadi penumpukan sekret yang kental di dalam paru-paru sehingga menyebabkan frekuensi nafas meningkat, yaitu 30 kali per menit. Penanganan yang harus diberikan adalah mengencerkan terlebih dahulu lendir dengan cara melakukan fisioterapi dada. Tindakan nebulisasi dapat diberikan jika pada kasus tersebut terdapat bunyi wheezing. Oke, selanjutnya contoh yang kedua, perawat mengunjungi sebuah keluarga dan menemukan salah satu anggota keluarga menderita diabetes mellitus sudah 2 tahun. Keluhan kaki kesemutan, sering baal, ada bekas luka di kaki yang baru sembuh. Hasil GDS-nya 280 mg per dl. Pasien tidak pernah berobat karena merasa tidak ada keluhan yang berat. Apakah tindakan mandiri perawat pada kasus tersebut? A. Menganjurkan jalan kaki tanpa alas kaki. B. Menganjurkan olahraga ringan setiap hari. C. Menjelaskan tentang diet DM. D. Mengajarkan senam kaki. E. Merawat kaki DM. Oke teman-teman, jawabannya apa? Nah, yaitu mengajarkan senam kaki. Senam kaki diabetes ini merupakan latihan pada kaki penderita diabetes mellitus dengan tujuan untuk melancarkan sirkulasi darah ke bagian kaki dan mengencangkan otot-otot paha dan betis. Serta hal ini dapat menjadi pencegahan terjadinya ulkus pada kaki, yang mencegah kelainan juga atau deformitas pada kaki dan juga membantu pergerakan sendi secara normal. Nah, latihan senam kaki ini dapat dilakukan setiap hari teman-teman secara rutin ya. Teratur di mana saja boleh, sambil bersantai pun boleh ya, dengan posisi berdiri, duduk ataupun tidur.
Oke, nah ini contoh yang ketiga, yaitu pada bulan Desember 2020 terjadi kasus DBD 10% di sekolah X. 2 bulan yang lalu terjadi kasus yang sama sebesar 20% lingkungan 20%. Nah, lingkungan tampak genangan air pada pot-pot dan kaleng bekas minuman. Apakah tindakan prioritas dalam menghadapi masalah tersebut? A. Melakukan pendidikan kesehatan. B. Melakukan 3M+. C. Melakukan fogging terhadap lingkungan sekolah. D. Bersama-sama warga sekolah membersihkan lingkungan. E. Melindungi warga sekolah dari gigitan nyamuk dengan menggunakan lotion anti nyamuk. Oke, jawabannya teman-teman. Nah, ini. Jawabannya melakukan 3M+. Nah, kasus DBD terjadi karena perilaku hidup masyarakatnya yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan. Nah, DBD ini merupakan salah satu penyakit yang perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan kematian. Salah satu upaya untuk mencegah merebaknya wabah DBD yaitu dengan cara 3M+, yaitu menguras dan menyikat, menutup tempat penampungan air, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Nah, plusnya itu mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk. Apa saja? Yang pertama, memelihara ikan, ya ini pemakan jentik nyamuk. Kemudian menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, gotong royong membersihkan lingkungan, periksa tempat-tempat penampungan air, meletakkan pakaian bekas pakai ke dalam wadah tertutup, memberikan larvasida pada penampungan air yang sudah dikuras, yang susah dikuras, ya itu diberikan larvasida, terus memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, serta menanam tanaman pengusir nyamuk. Nah, oke teman-teman semua, cukup sampai sini dulu. Nanti kita lanjut kepada poin-poin kemampuan khusus lainnya. Oke, semangat berjuang dan salam sukses.